teman-teman, selamat datang di channel baru saya, WirPro. Tanpa banyak basa-basi, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tentang bahasa Inggris, yaitu grammar. Oke, langsung saja. Oke, teman-teman, kita mulai dari papan tulis ini. Tadi tentang grammar. Nah, grammar itu artinya adalah tata bahasa. Jadi kita seperti belajar bahasa Indonesia di dalam bahasa Indonesia. Misalnya gini, ya, kalau dalam pelajaran bahasa Arab ada yang namanya qawaid. Dalam bahasa Indonesia dulu waktu SD mungkin sampai SMP kita pernah belajar juga namanya bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Inggris namanya grammar gitu. Oke? Segampang itu sebenarnya grammar, penjelasannya tentang grammar. Oke, langsung dari yang awal, itu adalah tentang possessive. Nah, possessive itu apa? Possessive itu bisa kita bilang kepemilikan atau kepunyaan, sama aja. Nanti misalnya ada tulisan kepunyaan atau ada yang menjelaskan kepemilikan, itu bebas, terserah, itu nggak apa-apa. Jadi begini, dalam bahasa Inggris itu bisa kita sebut juga ada dua cara memiliki. Ada yang biasanya kita bilang gini, saya punya mainan. Nah, saya punya mainan. Ini kan pakai punya. Ada juga yang mainannya saya. Nah, ini sama-sama kepunyaan, tapi dia ada bedanya. Yang ini kita pakai kata-kata punya. Yang kedua kita pakai katanya. Nah, yang kita mau pelajari pada pelajaran kepemilikan itu tentang yang ini, yang ada nyanya gitu. Mainannya, makanannya, misal kucingnya, tentang ini. Kalau ini belum, itu nanti masih di pelajaran selanjutnya. Oke. Nah, yang pertama itu adalah pemilik tidak berakhiran S. Pemilik tidak berakhiran S, maka ditambah S. Nah, petik S. Misalnya gini, langsung contoh. Contohnya makanannya Nadil misalnya. Nah, ini nama orang. Cara buatnya kita balik terlebih dahulu. Nanti yang punya diduluankan, yang dipunyai nanti setelahnya. Misalnya Nadil, kita duluan. Nah, Nadil. Setelah itu pemilik tidak berakhiran S. Ini kan tulisan Nadil, kata-kata Nadil ini dia tidak berakhiran S, berakhiran L, maka ditambah petik S. Jadi gini. Nah, Nadil petik S, kemudian makanan, bahasa Inggris makanan adalah food. Nah, Nadil's food. Jadi begitu caranya kita
ingin bilangnya dalam bahasa Inggris makanannya Nadil, jadi Nadil's food, seperti itu. Oke, contoh lagi. Misalnya nama gini, mejanya guru. Nah, mejanya guru. Langsung di sini artinya, ingat dibalik terlebih dahulu. Guru bahasa Inggrisnya teachers. Nah, teacher. Ingat tidak berakhiran s maka ditambah s. Ingat teacher. Nah, bacanya teachers. Habis kemudian meja, bahasa Inggrisnya meja, table. Sini. Mohon maaf ya kalau tulisannya agak berantakan, soalnya baru belajar juga. Table. Teachers table. Mejanya guru. Di sini petikas ini yang berakhirannya, yang berartinya seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua. Saya hapus karena papan tulisnya udah cukup. Oke. Kemudian nomor 2, tadi sudah nomor 1, pemilik tidak berakhiran. Sekarang pemilik tidak berakhiran s. Nah, maka ditambah petik atau petik s. Ini boleh dua-duanya, terserah nanti mau pakai petik atau petik s karena dia atau, jadi boleh dua-duanya. Langsung contoh misal. Oh iya, bagi yang nggak tahu, bagi yang belum tahu, ini x. X ini maksudnya adalah example. Nah, kata panjangnya begini, example. Itu artinya contoh, Cuma disingkat jadi x begini. Oke, lanjut. Contoh, misalnya nama Anas, misalnya. Lemarinya Anas. Lemarinya Anas. Ini kan berakhiran s. Langsung artikan di bawahnya. Ingat dibalik. Yang punya pemilik dikasih duluan. Ini Anas. Jadinya Anas. Di sini bisa kita kasih petik aja atau petik s. Nah gini, Anas petik atau Anas petik s. Kemudian lemari. Nah, lemari adalah cupboard. Jadi seperti ini. Anas, bacanya yang kalau kita pakai petik tinggal seperti biasa Anas bisa. Kalau nggak ada petik s-nya, Anasis. Jadi begitu. Anasis cupboard. Lemarinya Anas. Oke, lanjut. Apalagi ya? Oke. Faras misalnya. Faras punya HP. HP-nya Faras. Nah. Langsung ingat seperti biasa.
berarti Faras, kemudian ketik S, Faras HP, sebenarnya adalah phone. Faras's phone, atau kalian pakaikan ketik aja bisa juga, misalnya gini, Faras ketik kemudian phone, sama, itu sama gini ya membedakannya. Faras phone, Faras's phone. Oke. Kadang yang seperti ini yang bikin susah kita ketika speaking. Kalau ada yang paham, misalnya dia pernah belajar seperti ini, kemudian dia paham, kita bicara Faras phone atau Anas phone, kita cuman pakaikan ketik ini. Itu kan ketika bicara sama nulis pasti beda. Kita udah sebut Faras petik kemudian phone, atau Faras petik S phone dah. Nah mungkin kita bilang petiknya. Nah makanya Faras phone itu ada yang kadang paham, ada yang tidak paham. Ini maksudnya kepemilikan atau enggak, kadang begitu. Nah jadi biar lebih memudahkan ketika kita speaking, pakai ini aja. Ini lebih mudah dipahami, lebih kedengaran gitu. Faras's, oh ada petik S-nya, berarti kepunyaan gitu. Kepemilikan, ada artinya di situ. Faras's phone, Faras phone. Oke. Mungkin 2 nomor dulu. Sebenarnya ada 4, tapi takut ke videonya nanti kelamaan, nanti jadi jenuh atau gimana. Mungkin bisa kita lanjut di next video, bisa. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasannya.